Amin. What's up Indonesia? Selamat datang di WUP Podcast bersama saya host Farhan Akbar Putra dan tema hari ini adalah rantau. Nah, sebelum kita masuk ke narasumber, jadi gue pengen ingetin buat teman-teman semuanya untuk subscribe YouTube channel ini dan jangan lupa juga like, komen apapun tentang tema hari ini atau istilahnya suggest kalian untuk tema selanjutnya dan juga share ke teman-teman kalian untuk nonton bareng di podcast hari ini. Nah, lanjut kita ke narasumber. Pastinya di WUP Podcast ini kita punya narasumber yang sangat istimewa. Kalau boleh dikenalkan, silakan narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ayu Sari, saya mahasiswi Stikom Bandung. Oke, kalau misalkan boleh tahu nih, kalau Teh Ayu itu asalnya dari mana sih? Saya tuh berasal dari Garut. Oh, Garut kota atau Garut daerah? Lebih ke pelosok sih. Pelosok. Kalau boleh tahu nih nama daerahnya apa? Lebih tepatnya sih di Kecamatan Singajaya. Oh gitu. Wah nih teman-teman, berarti tamu kita pada hari itu spesial banget gitu karena istilahnya pasti melewati banyak hal nih ya kan, perubahan-perubahan gitu kan, dari bisa dibilang kampung atau desa langsung pindah ke kota yang di Bandung gitu ya Teh Ayu ya. Oke deh. Nah kalau misalkan Farhan boleh tanya nih Teh Ayu, nah Teh Ayu itu kalau misalkan dengar kata rantau itu apa sih yang terbesit di benak atau di kepala Teh Ayu gitu? Bisa dijelasin? Baik. Mendengar kata rantau, dalam pemikiran saya itu meninggalkan sesuatu hal yang tidak kita biasa. Semacam itu yang tadinya kita tuh dikelilingi oleh orang-orang yang kita ketahui identitasnya, terus dikelilingi oleh orang-orang yang terdekat. Kemudian kita mencoba sesuatu hal yang belum pernah kita mencobanya. Seperti beradaptasi dengan lingkungan baru. Ya. Okay. Iya. Berarti kalau misalkan kata anak-anak sekarang mah kita meninggalkan zona nyamannya kita gitu ya. Oke. Itu. Nah, terus kalau misalkan aku boleh tanya nih, kalau Teh Ayu ngerantau itu untuk apa sih? Gitu, tujuan awal Teh Ayu ngerantau itu untuk apa gitu? Tujuan saya itu merantau tuh pertama kali mencoba untuk merantau yaitu untuk bekerja. Bekerja. Kalau misalkan boleh tahu kerjanya di mana gitu Teh? Dulu saya pernah bekerja di pabrik yang ada di kota Bandung. Kemudian saya menjadi guru les di Bogor. Dan saya mencoba lagi kerja di majikan. Majikan orang tua saya. Oke. Kan tadi kan mahasiswi Stikom Bandung nih. Berarti kan Teh Ayu kan mahasiswa dong atau kuliah dong sekarang, bisa kita katakan seperti itu. Nah, kenapa nih Teh Ayu yang tadinya ngerantau tujuannya untuk kerja, kok tiba-tiba Teh Ayu bisa kepikiran untuk kuliah gitu? Kepikiran buat kuliah yang pertama itu emang lulus sekolah SMA itu emang cita-cita pengen kuliah, tapi ingin bekerja dulu. Setelah biayanya udah mencukup, mencoba untuk kuliah. Apalagi kan kuliah itu disarani oleh majikan orang tua saya. Oh gitu, iya. Oke, jadi berarti memang ada support juga ya dari orang tua, terus dari istilahnya lingkungan Teh Ayu dulu gitu ya waktu di rantauan. Nah, terus kira-kira ada nggak nih dari Teh Ayu itu kayak suka atau dukanya saat merantau gitu? Suka duka merantau ya lebih spesifiknya sih kita tuh kangen sama kampung halaman. Tapi mau gimana lagi kalau kita pulang tapi belum waktunya, ya buat apa gitu. Apalagi kan niatnya itu kerja, buat kuliah, ya harus selesain dulu lah apa ya tujuan kita utama itu. Nah terus kalau misalkan nih Teh Ayu nih lagi di tempat rantauannya Teh Ayu, di saat Teh Ayu mau pulang tapi Teh Ayu tidak bisa pulang, kayak kemarin kan mungkin kita ngerasain ya, kita habis ngelewatin pandemi gitu. Nah dimana kita lagi nggak bisa nih secara bebas. Kalau nggak pandemi kita bisa bolak-balik nih. Cuma kalau lagi pandemi itu kita nggak bisa pulang atau nggak kita nggak bebas lah. Nah gimana sih cara Teh Ayu itu menghilangkan rasa homesick lah ya, kalau kata anak-anak zaman sekarang gitu ya. Homesick itu tuh gimana sih rasanya? Caranya untuk menghilangkan itu gitu. Caranya yaitu apalagi saya itu lebih suka menulis. Gitu. Lebih suka menuangkan apa yang saya alami itu ya, saya lebih menuangkannya ke dalam tulisan gitu. Gitu.
Tapi kan anak-anak sekarang itu lebih ya mencoba untuk keluar gitu, Iya, untuk bermain. nongkrong gitu lah ya. Biasanya lebih suka untuk menulis. Berarti Teh Ayu lebih memilih ke arah menuangkan ke dalam hobinya Iya. Teh Ayu gitu ya, untuk kayak istilahnya mengobati rasa rindu kepada rumah gitu, kepada keluarga. Oke, nah kata tadi kita serius banget ya. Pengen deh Farhan tuh tahu kira-kira hal lucu apa sih yang maksudnya hal yang nggak diduga sama Teh Ayu tapi itu bisa ke arah lucu gitu. Di saat kalau misalkan Farhan sendiri kan dari Jakarta nih, nah saat ke Bandung tuh ada misalkan bahasa-bahasa yang menurut Farhan tuh lucu kalau di Jakarta, tapi di sini tuh sebenarnya seserius itu bahasanya. Nah, kira-kira Teh Ayu tuh ada nggak yang seperti itu? Ngerasa apapun, momen apapun gitu. Momen pengalaman merantau. Oke. Pengalaman pertama merantau tuh kan di Bandung. Hal yang paling lucu kan di daerah kampus saya itu memang tidak banyak kendaraan. Iya. Dan pertama kali menginjakan kaki ke Bandung, saya nggak tahu kalau misalnya menyeberang itu ada aturan. Oh gitu ya. Saya Okay. seenaknya lari aja. Oh gitu. Oh berarti jalan ya. lebih ke arah hampir membahayakan diri kalau gitu ya. Iya itu sih. Iya. Ya itu kalau saya sendiri tuh banyak kayak nama-nama makanan tuh yang istilahnya lucu gitu. Misalkan ada khas Cimahi kalau nggak salah itu ada colenak dan segala macam, itu kan asing gitu di kuping orang-orang Jakarta, dan itu menurut saya lucu. Gitu. Nah kita agak sedikit balik lagi nih ke arah serius. Selama Teh Ayu merantau, kalau boleh tahu berapa lama sih Teh Ayu merantau? Dihitung dari awal mulai keluar dari rumah ya untuk meniatkan diri untuk merantau sampai sekarang tuh berapa lama? Hampir mau 4 tahun. Berarti udah mau 4 tahun. 4 tahun. Nah, selama 4 tahun ini Teh Ayu pernah nggak atau ada nggak nih perubahan dalam diri Teh Ayu gitu? Yang paling signifikan gitu loh. Ada. Apa aja tuh kalau boleh tahu? Yang dulu di kampung beradaptasinya cuma sama keluarga. Tapi setelah merantau banyak beradaptasi dengan memberanikan diri beradaptasi dengan apalagi dengan teman-teman ya, teman-teman kuliah gitu. Kalau dulu sih kerja kan banyak orang gitu, saya lebih seneng sendiri gitu. Ada banyak orang, terus kerja di Bogor juga sama kayak gitu, mungkin lebih berbaur sama anak-anak yang saya les. Kalau di Jakarta sama orang tua, kebetulan ada orang tua sama majikan udah gitu. Nah, yang paling berarti lagi tuh ngerantau balik lagi ke Bandung, niatnya kuliah, ketemu teman-teman angkatan 2018 yang bisa merubah segalanya. Bisa beradaptasi, bisa memberanikan diri untuk berbicara di depan orang. Gitu. Oh, berarti itulah yang ada perubahan dari Teh Ayu gitu. Terus kalau misalkan pelajaran paling penting yang Teh Ayu ambil, mungkin juga bisa di-share ke teman-teman yang dengerin podcast ini. Pelajaran yang paling penting selama Teh Ayu merantau itu apa sih? Pelajaran yang sangat penting itu, apalagi saya pribadi, kalau disebut lugu enggak, polos mungkin, kayak gitu. Dan buat anak-anak kampung, anak-anak yang kampung yang merantau ke kota gitu, kalau misalnya kita tuh ada kepolosan gitu, jangan sampai kepolosan kita tuh dimanfaatkan sama orang lain. Harusnya dalam artian kita terus bisa menjaga diri kita gitu. Dulu saya pernah waktu itu tuh ditawarin kerja, saya tuh pengen kerja dan tiba-tiba ada yang kasih kontak, karena saya nggak pernah adaptasi, nggak pernah nanya sama orang lain ini kontak tuh benar apa enggak. Dan akhirnya saya dibawa ke Saritem. Itu saya pernah pengalaman di Bandung, itu masih kuliah di semester 2. Kok kerjanya malam-malam gitu, terus orang itu bilang gini, kamu nungguin, terus kamu bilang oh mau nggak gitu. Yang di pikiran saya itu, oh iya kayak saya dulu di kampung, jualan mungkin jualan makanan, tapi nggak ada makanannya, saya harus jual apa? Ya udah saya nurutin aja sama orang yang bawa, oh mau nggak? Terus orang nanya mau apa? Saya jualan. Terus dia nanya jualan apa? Nggak tahu. Saya kerja dapat kontaknya dari internet. Ini kontaknya nih. Dan kebetulan luar biasanya tuh Allah menolong saya hari itu juga. Ada orang yang gitu ya. Terus nggak tahu orang yang bawa saya itu ketemu sama yang di dalam mobil itu, nggak tahu ngobrol apa, tapi dikasih uang.
sama yang punya mobil itu. Terus si yang punya mobil itu, hayu ning ikut. Saya bingung, kenapa harus ngajak saya, kan saya mau jualan. Udah ayo sini aja, ikut aja. Sampai di dalam mobil, udah katanya, udah pulang aja, kamu dari mana? Kok kamu polos banget gitu? Kamu tuh mau dijadiin, kamu mau dijual diri katanya. Oh ya udah, dari situ saya belajar, oh ya udah jangan sampai gitu. Ini nih yang bikin saya tuh susah beradaptasi sama orang, susah nanyain sama orang itu. Oh iya, kamu sahur Sundana mama karep sorangan gitu. Oh gitu. Kalau dari Sundanya mah gimana kita? Oh gitu, ya. Kayak gitu. Berarti ya poinnya kalau misalkan pelajaran itu harus lebih teliti lagi lah ya dalam ya, segala apalagi sesuatu. kan ngerantau kayak gitu. Jadi jangan dilihat enak doang atau gimana, tapi harus benar-benar paham dulu gitu apa yang kita mau lakuin. Gitu. Tapi kalau misalkan kayak kejadian seperti itu, ada nggak yang kira-kira temennya Teh Ayu pernah ngalamin kayak gitu juga? Jadi Teh Ayu tuh bisa sharing sama mereka atau gimana? Ada ya? Ada salah satu teman santri gitu. Itu dia tawarin kerja. Namanya apa sih? Saya tidak bisa menyebutkan nama tempat kerjanya. Tapi dia itu harus mencari klien. Dan sampai sekarang dia belum bisa lolos dari kerja itu. Bahkan orang tuanya harus menebus berapa uang gitu agar dia bisa keluar itu. Oh jadi berarti bahaya juga ya. Jadi mungkin bisa nih teman-teman dari yang pendengar diperhatikan nih yang tadi ceritanya Teh Ayu. Jadi jangan asal terlihat enak, dijanjikan gaji besar dan segala macam, karena benar-benar di rantau itu kan bahaya banget ya. Iya. Gitu loh, nggak bisa sembarangan lah kasarnya gitu. Karena jauh dari kata aman lah ya kalau misalkan rantau, karena kita nggak tahu apa-apa kan soal itu. Nah, mungkin ini bisa jadi pertanyaan terakhir. Tergantung gimana nanti jawaban dari Teh Ayu. Nah, kalau boleh aku tahu nih, momen-momen merantau yang paling berkesan di dalam benak atau di dalam hidup Ayu itu seperti apa sih? Momen paling berkesan merantau tuh lebihnya sih ada salah satu orang itu yang berkata sama saya, kamu di tempat rantau jangan takut mati. Iya. Kita boleh takut mati gitu. Terus saya nanya, jangan takut mati itu apa? Dia bilang kayak gini, tujuan kamu ngerantau itu apa? Jangan sampai sia-sia. Oh, saya tuh pengen meneruskan cita-cita saya yang belum terselesaikan. Ya udah, kamu nggak boleh pulang sebelum cita-cita kamu terselesaikan. Ya kayak gitu. Tapi ya tetap aja kita sebagai anak rantau tuh kangen ke rumah. Kayak. Tapi, nah, Teh Ayu kan udah mendengarkan kata-kata itu kan, benar. Pertanyaannya ada lagi nih. Kira-kira hal-hal atau perkataan seperti itu tuh membebani batin Teh Ayu nggak sih? Sebagian sih membebaninya ada yang tujuan. Kata tujuan itu yang harus saya pegang itu. Kalau misalnya saya keluar dari tujuan sebelumnya, mungkin visi misi saya merantau itu ambiar sedikit-sedikit gitu. Nah, ada terakhir nih, ini dari saya lah ya. Saya mau minta dari Teh Ayu, kalau semisal ada dari kita ingin merantau, ini untuk pendengar kita ya. Kalau misalkan mereka ada yang mau merantau, tapi biasanya kan keluarga kayak ngapain sih ngerantau gini. Pesannya Teh Ayu untuk istilahnya orang-orang yang tidak disupport untuk merantau tapi jiwanya itu ingin merantau, itu seperti apa? Nah, gini, buat kalian yang hidupnya jauh dari perantauan, maksudnya itu masih tinggal di perkampungan kayak gitu, terus tapi dalam itu tuh kita pengen banget ngerasain sih gimana sih hidupnya di kota kayak orang-orang kayak gitu ya, tapi orang tua nggak support, naonan gini apa-apaan nah kayak gitu. Nah ya udah, kita balik lagi tujuan kita. Kalau kita pengen berubah, kalau kita tetap di tempat yang tidak memungkinkan untuk kita berubah, kita tuh jangan diam aja. Kalau kamu ingin berubah, kamu berjalan. Berjalan seperti apa sih? Ya ubah perubahan kamu. Kalau kamu diam aja, kamu nggak akan ada perubahan. Tuh. Jadi kalau misalnya doa orang tua mah ini gini mati katanya. Kalau doa orang tua itu mati loh. Kalau orang tua nggak ngizinin, terus kamu seenaknya aja, nanti ada ininya loh. Enggak. Sebenarnya itu cuman
buat kita tuh tetap apa sih namanya, Hati-hati patuh, lah ya. tetap patuh sama orang tua dengan kata kita itu. Tapi kalau emang dalam diri kita tuh pengen berubah, masa sih kita harus tetap aja di sini gitu. Apalagi di kampung Ayu sendiri, soal kuliah itu menjijikan. Oh iya. Iya, dalam artian bahasa menjijikan itu kalau perempuan kuliah itu dipandangnya itu katanya sih kenaon sih kuliah oke GG bakal lompat-lompat ke dapur. Buat apa sih kuliah, nanti juga ke dapur-dapur lagi ya. Nah, saya ingin merubah pola pemikiran masyarakat dengan tindakan saya sendiri gitu. Oke, berarti itulah pesannya ya. Jadi kalau misalkan kalian mau pengen keluar dari zona nyaman untuk lebih baik lagi, ya kalian istilahnya harus meyakinkan orang tua kalian lah ya, gitu. Jangan ngelawan tapi buktikan lah ya. Nah, seperti itu. Tetap minta dua restu orang tua tapi. Iya, tetap. Oke deh, itu aja kayaknya dari aku ya. Teh Ayu, terima kasih buat podcast hari ini juga. Terima Iya, kasih buat sama-sama. para pendengar. Kita doakan selalu Teh Ayu sehat selalu. Amin. Dan juga semoga teman-teman yang mau ngerantau nantinya bisa lebih yakin lagi karena udah denger nih cerita dari Teh Ayu, asam manisnya, terus juga pengalaman-pengalamannya. Ya gitu. Nah, untuk teman-teman jangan lupa untuk subscribe di channel Whoop ID, like, comment, and share juga ke teman-teman. Jadi banyak nih yang teman-teman di luar sana yang ragu untuk merantau, jadi lebih yakin lagi untuk pergi merantau. Gitu aja. Saya Farhan Akbar Eka Putra, host pada hari ini, pamit undur diri. Bye.